Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama gua Ivanka. Masih ngebahas tentang perkembangan Gojek saat ini. Sekarang gue mau coba bahas ya tentang, gue baca lagi ya pesan yang masuk ya tentang tiga hal yang sekarang ini dilarang ya, yaitu satu yang gue baca ya di sini ada tentang penggunaan FGPS, kedua penggunaan mod, dan yang terakhir ini yang menjadi pertanyaan gue itu tentang handphone oprekan ya gitu ya. Rada surprise juga sih ya, karena selama ini Gojek nggak pernah utak-atik soal gini ya. Tapi sebelum gue lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel gua, terus jangan lupa di share juga ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi gue jadi yang tadi gue bilang ya, gue rada heran juga sih ya. Kemarin gue ngebahas tentang Gojek menyediakan form laporan tentang kecurangan ya gitu ya. Sempat gue bahas panjang juga sih ya. Dan sekarang gue mau bahas tentang notif lainnya ya, pesan lainnya yang tentang tiga hal itu ya. Oke, mungkin pembahasan ini rada lumayan lama juga ya, jadi bolehlah, nggak apa-apa ditemenin sama kopi ditemenin sama gorengan juga nggak apa-apa ya. Oke, kita langsung ke topiknya aja ya. Yang gue baca di sini yaitu tentang penggunaan aplikasi terlarang gitu ya. Jadi tadi gue bilang rada surprise juga, karena sejak 10 tahun Gojek berdiri ya, baru kali ini ngebahas tentang handphone dioprek ya. Sebelum masuk ke topik pembicaraannya, gue mau bacain dulu ya pesannya, yaitu Gojek terus memperketat sistem. Lo bisa lihat ya di samping gue nih, Gojek terus memperketat sistem untuk mendeteksi penggunaan aplikasi dan perangkat terlarang ya, termasuk penggunaan handphone yang dimodifikasi dalam kurung dioprek. Oke, rekan mitra bla bla bla, Gojek berusaha untuk mendengarkan aspirasi mitra driver. Mitra driver yang mana ya? Terus lanjut, untuk memenuhi tujuan tersebut, Gojek terus memperketat sistem untuk mendeteksi penggunaan atau kepemilikan aplikasi dan perangkat terlarang yang dapat berpotensi dilakukan penyalahgunaan akun mitra Gojek oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lagi-lagi itu ya poinnya ya, selalu diulang-ulang lagi, yang tidak bertanggung jawab ya. Karena kan udah ada Fairmuk, buat apa takut kalau itu akun bisa dilewatin ya. Buat apa ada Fairmuk gitu loh, kalau istilahnya masih takut kalau akun kita dibobol gitu loh. Jadi rada aneh juga sih. Terus Gojek berkomitmen untuk menindak tegas penggunaan aplikasi dan perangkat terlarang, termasuk diantaranya yaitu aplikasi tuyul, FGPS, aplikasi modifikasi dalam kurung mod app. Yang ketiga, penggunaan handphone yang sudah dimodif atau diubah tingkat keamanannya apa yang dioprek, termasuk penggunaan handphone yang di-root atau dimodifikasi dengan cara lain ya. Perlu diketahui kategori ketiga adalah kategori ketiga ya, maksudnya handphone yang dioprek itu yang kami perbarui untuk terus menciptakan suasana kerja yang adil dan nyaman untuk seluruh mitra. Kata adil, sekali lagi gue pertanyakan kata adil ya. Apakah sekarang ini dalam keadaan pandemi sekarang ini ada rasa keadilan? Sekarang ada dua kubu gitu loh. Ada tiga kubu lah gue anggap. Ada yang gacor banget ya, ada yang middle, menengah, gacor enggak, anyep enggak, ada yang anyep banget seharian tuh bisa 0 doang. Jadi gue rasa kalau mau dibilang ada asas keadilan, gue rasa sih belum nyampe ya gitu loh. Gue juga nggak tahu kenapa di lapangan tuh bisa ada seperti itu ya.
Terus gue lanjut, sehubungan dengan itu aplikasi terinstall yang kemungkinan dapat melakukan modifikasi terhadap tingkat keamanan handphone mitra walaupun tidak digunakan juga dapat terdeteksi sistem dan dianggap pelanggaran. Ya, walaupun tidak digunakan ya. Iya kalau bener gitu loh, dia menyimpan walaupun nggak dipakai, misalkan dia menggunakan dia menyimpan FGPS tapi nggak dipakai, ya walaupun nggak dipakai tetap terdeteksi gitu. Nah masalahnya menjadi pertanyaan gua, yakin nggak bahwa tingkat akurasi dari pendeteksian sistem itu benar-benar bisa mencapai 100% gitu loh. Karena ada beberapa yang gue dengar, gue baca juga ya, bahwa dia merasa nggak handphonenya nggak di root, dia nggak merasa pakai FGPS apalagi sampai nyimpen ya, apalagi dia menggunakan mod ya, dia ori, tetap di antara tiga itu dia kena ada notifnya gitu, kena notif gitu, entah FGPS entah handphonenya pakai mod gitu loh. Jadi gue anggap bahwa sistem itu masih buatan manusia ya, gue anggap masih punya titik kelemahan dan tidak mungkin untuk mencapai persentase 100 gitu loh. Bisa jadi cuma 80% tingkat akurasinya, 90% ya hanya IT Gojek yang tahu gitu loh. Jadi gue sih cuman sebagai orang awam cuma menilai begitu aja sih ya. Terus yang paling bawah, sanksi sampai dengan pemutusan mitra akan dikenakan kepada mitra yang terdeteksi memiliki atau menginstal aplikasi atau perangkat terlarang yang disebutkan di atas terkait dengan HP yang digunakan untuk menuntaskan order. Oke. Jadi maksud gua bikin postingan ini ya, gue cuman lagi-lagi gue menyayangkan ya, kenapa setelah FGPS dan mod dilarang, kenapa oprekan dilarang juga gitu lah. Karena menurut gue ya gampangnya aja lah kalau orang awam ngomong ya, kalau orang awam ataupun tingkat anak-anak sekolah juga, misalkan dia ada aplikasi, ada misalkan dirajia di sekolahannya, ternyata ada aplikasi yang terlarang menurut gurunya, terus dia suruh copot. Kalau misalkan dia ngeyel kan, dia bisa ngomong gitu loh bahwa ini handphone gua gitu loh, gue beli dari duit gua atau pemberian dari orang tua gua, sementara ini adalah zona otoritas gua untuk terserah handphone gua gitu loh, mau diapain juga gitu loh. Kenapa gua harus dilarang untuk mencopot ini, mencopot itu gitu loh. Itu kan gampangnya seperti itu gitu loh. Tapi kalau udah kata bahwa walaupun tidak digunakan itu akan tetap terdeteksi, ya gue juga nggak tahu juga gimana ya. Jadi menurut gue ada azas kurang adil gitu loh di sini, karena terlalu naif, terlalu sempit kalau pemikirannya bahwa root itu dilarang gitu loh. Walaupun secara umum gitu setiap vendor ataupun setiap produsen handphone juga memang memproteksi setiap HP-nya itu untuk tidak dioprek, untuk mencegah terjadinya kerusakan, entah itu software ataupun mungkin nanti ada virus, kan kita nggak tahu gitu. Cuman kan serta-merta larangan ini tidak ada yang mungkin langsung mencopot atau jadi gimana solusinya? Solusinya ya kalau emang lu pengen benar-benar ori gitu loh, ya lu flash ulang handphone lu, bukan sekedar copotin tuyulnya, bukan sekedar copotin modnya gitu loh. Kalau lu pengen bener murni nggak ada root lagi atau nggak dioprek lagi, handphone lu harus di flash atau minimal kembalikan ke setelan pabrik gitu loh, solusi terbaiknya. Tapi yang jelas lebih baik itu di flash ulang ya. Ini untuk mereka ya, untuk mereka yang pengen balik lagi ke orinya lagi gitu handphonenya ya.
Jadi mereka pengen ngebit secara murni aja, nggak nuyul, nggak pakai mod, apalagi sampai dioprekan. Ya, solusi gue pertama itu flash ulang. Ya, kalau lo ngerti ya lo kerjain sendiri, kalau lo nggak paham ya lo cari orang yang mungkin istilahnya banyak kok opreker kita yang bisa ngerjain untuk nge-flash ulang, ya kan. Terus yang kedua, gimana kalau gue masih pengen tetap pakai mod, gue masih pengen nitik, udah pasti kan gue oprekan juga, karena gue nggak pede kalau nggak dioprek. Ya buat gue itu hak pribadi lu ya untuk melanjutkan itu. Yang penting ya nanti konsekuensinya lu harus terima gitu loh, bahwa memang kenyataannya tiga hal ini yang sekarang ini udah pasti jelas itu dilarang gitu loh. Jadi pilihlah tuyul yang bagus, yang menurut lo bagus. Terus pilihlah mod yang benar-benar memang dibuat atau dibikin dari mereka memang udah mempunyai jam terbang tinggi, dan juga masalah oprekan memang dikerjakan sendiri dengan benar hati-hati, dan juga mungkin lu menyerahkan ke opreker lain yang mungkin lu percaya. Gitu aja dah. Jadi buat gua nggak mau menyarankan atau gua nggak mau menyalahkan buat mereka yang ori, buat mereka yang oprek, ya terserah aja ya, itu kembali ke diri masing-masing gimana baiknya aja. Yang penting buat gua sekarang selalu gue wanti-wanti bilang bahwa untuk tetap hati-hati, walaupun lu ori belum tentu lu aman, karena lu berhadapan dengan sistem yang mungkin nggak bisa mendeteksi secara sempurna, secara baik. Bisa aja lu anggap diri lu bener, nggak dioprek, nggak pakai mod dan nggak pakai tuyul, tiba-tiba lu kena notif. Kita kan nggak tahu namanya sistem gitu. Dan juga buat yang oprek juga ya tetap terus mengupdate perkembangan dari dunia oprekan, tuyul dan mod gitu, dan yang lainnya juga. Ya segitu aja lah gue rasa pembahasan gue tentang ketiga hal ini ya. Buat gue apapun yang menjadi kebijakan Gojek ya gue akan tetap menghargai itu untuk demi kebaikan semuanya gitu lah. Semoga semua bisa sehat selalu, bisa menjaga kesehatan. Terima kasih masih menyaksikan channel gua. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, and share channel gua. Terima kasih. Mohon maaf dari gua kalau ada salah. Mudah-mudahan bisa berguna. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.